sudah jalan. Ini saya run. Oke, sudah muncul ya tampilannya ya. Jadi saya udah pakai dashboard, berubah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dimanapun berada. Pada hari ini saya akan masuk ke salah satu framework JavaScript. Tentu kalau teman-teman ada beberapa yang sudah mengenal istilah JavaScript ya, kalau di dalam website itu sendiri, teman-teman biasanya menggunakan JavaScript itu untuk menghandle atau men-trigger suatu action yang ada di HTML. Nah, salah satu web framework yang untuk JavaScript ini yang sudah beberapa kali saya pakai itu kalau misalnya teman-teman sudah mengetahui, biasanya disebut dengan nama Webix. Webix sendiri pun merupakan JavaScript UI Libre HTML5 JS framework ya. Jadi kalau menurut pengertiannya sendiri itu toolkit UI JavaScript atau HTML5 atau CSS3 untuk mengembangkan aplikasi web lintas platform yang kompleks untuk dinamis. Nah, kalau sepengetahuan saya sendiri pun Webix ini di dalamnya ada JavaScript, ada HTML5 dan ada CSS itu sendiri. Jadi JavaScript framework yang tinggal kita pakai saja sih. Nah, kemudian ini developer dikembangkan oleh XP Software Ltd dan license-nya publik umum atau JNU dan ada komersialnya. Nah, rilis versi stabil barusan keluar ya, kemarin 7 Juli 2020. Tanggal rilis awalnya itu 7 Juli 2013. Di tampilan Webix sendiri pun ini lumayan welcome ya UI-nya ya. Nah, ini dia di sini JS Framework for Cross Platform Web Apps Deployment. Jadi ada 102 UI widget and feature rich CSS atau HTML5-nya JavaScript control. Nah, dia kayaknya udah dipakai beberapa. Terus kemudian di sini ada sidebar. Jadi bisa dipakai dua ya. Jadi dia ada Webix.jet dan Webix-nya sendiri. Kita nanti akan mengolah ke Webix-nya ya. Jadi untuk Webix.jet nggak kita pakai yang Webix saja. Nah, kalau jika mungkin membuat sidebar seperti ini, kita hanya copy paste dari Webix-nya ini. Kemudian untuk atasnya kita tinggal copy paste seperti ini. Terus untuk di bagian sebelah kanannya ini passionnya juga kita tinggal copy paste. Kemudian untuk visitnya kita copy paste juga. Kemudian untuk ini bisa copy paste sih. Tapi yang perlu diingat adalah ini hanya tampilannya saja ya. Jadi kalau yang di tertera ini sudah merupakan ada isinya, itu biasanya diolah di data. Karena ini tidak ada data sama sekali, maka datanya tidak akan muncul. Oke, ini nomor 7 berupa kalender. Kalender bisa di-set value ya, new date untuk itu. Nah, di sini untuk JavaScript-nya yang kontrol itu yang populer itu ada comments, data table, data view, filter, terus visualnya ada barcode, palette graph, chart, navigation-nya, kemudian dan sebagainya ya. Ini ada tree, juga ada tree table. Oke, kita sebelum masuk ke situ, mari kita dulu kita lihat. Kemudian ini perlu teman-teman tahu di extra component combat-nya itu ada pivot, ada Kanban, kemudian ada spreadsheet. Nah, kalau Kanban ini kayak model tas ya. Tas itu jadi kayak kalau teman-teman tahu di Atlassian atau di lainnya itu ada sih yang dia drag and drop aja di tasnya. Kemudian ini ada spreadsheet, kemudian file managernya, mobile scheduler, chat, kemudian user manager. Nah, oke. Dia berbagai macam ya. Terus kemudian customer showcase-nya ini ada beberapa tampilan yang udah dibikin. Nah, free tool for smart web development. Jadi UI designer is creating interface prototype by visual means. Jadi di Webix sendiri
disediakan misalnya untuk desain tool ya. Jadi sebagai UI prototype-nya, dia untuk melihatnya bisa lihat di sini tutorialnya Start Your Web Application Project. Oke. Nah, tanpa panjang lebar kita langsung masuk ke oh ya, kalau mau dilihat pricingnya sendiri pun sebenarnya pricingnya untuk komersial dan ada individual ya. Jadi kalau komersial misalnya ada di company itu produk packnya $849, berarti kalau sekarang di rupiah ini mungkin sekitar 8,15 sekitar 1,2 1,3 ya, sekitar segitulah 1,3. Kemudian ada yang $2.500, $4.000, kemudian ada yang $9.499. Nah, ini biasanya dia ada batasan di developernya. Kalau ini ditambah tentu nilainya juga akan menambah ya. Jadi ini per developer, kalau ini unlimited tapi satu project, ini unlimited project developer nambah, tapi yang ini dia udah di packing jadi untuk unlimited project dan unlimited developer. Kemudian untuk evaluation-nya dia jadi yang tadi yang komplek widget itu ada yang pivot, jika ditambahkan pivot, kemudian untuk scheduler, mengerjakan ban, query, dan lain sebagainya ini harganya nambah ya. Tapi kalau yang untuk standar sih saya rasa sih nggak perlu ada penambahan ini ya, karena memang kalau dia ditambahkan itu memang nggak perlu amat sih ya. Oke, kita masuk ke sampel. Jadi di graphic sampel ini, dokumen sampel ini nanti bisa kita lihat nih, misalnya layoutnya mau seperti apa, layout and resizer. Nah ini ada bentuknya seperti ini, kita bisa layoutnya bisa kita lihat atau horizontal accordion, kita mau seperti apa bisa. Kemudian ada juga dark accordion misalnya, tinggal dirubah warnanya. Kemudian ada lagi Windows. Oke, tanpa panjang lebar kita akan coba praktekkan ya. Jadi yang pertama adalah kita masuk ke, karena kita mau live dalam artian saya tidak menggunakan yang ada di lokal saya, tapi saya akan menggunakan Google Cloud Console ya. Pastikan juga akunnya sudah login ya. Login akun, terus kok console developer bukan ini. Oke, Google Cloud Console, langsung masuk ke Google Cloud Console aja. Oke, saya masuk, terus saya aktifkan Excel-nya, saya pindah ke ini satunya lagi. Oke, kemudian saya masuk, tadi saya sudah membuat folder webpack. Oke, kosong. Nah, di sini saya akan menggunakan pemrograman bahasanya Python ya. Saya akan menggunakan Python 3.7. Oke, saya akan membuat satu file namanya main.py. Nah, di sini saya from class import class, saya menggunakan web framework berupa Flash ya. Ini kalau misalnya nanti level production, yang perlu dilihat teman-teman bahwa saya ini membuatnya hanya untuk level development, karena ini untuk secara security-nya ini kurang well ya, karena saya tidak ada konfigurasi untuk course-nya segala macam. Nanti teman-teman bisa lihat di bagian config-nya, atau mungkin nanti kita akan bahas di lain ceritanya. Saya hanya membahas di webpack-nya. Saya menggunakan method get. Oh ya, metode get ini sebenarnya nggak perlu diisi pun teman-teman udah bisa itu ya, secara defaultnya dia bukan get. Nah, enaknya di Closel ini apabila ada yang salah dia karena Python adalah secara indentation ya. Kalau Python secara indentation biasanya kalau secara indentation biasanya ini sih, begitu ada kesalahan dia enter itu tuh ini seharusnya nggak di sebelah situ, berarti ini kurang titik 2 ya. Saya tambah titik 2 maka dia akan ke
di bawah indeks tempat tulisannya. Saya di sini coba merender template. Oh ya, ada yang wrong. Render template. Oke. Nah, return render template. Render template kita panggil index HTML. Oke. Saya tambahkan lagi untuk mainnya ya, berjalan if. Ya. Kenapa sih saya suka jalanin di Clojure? Ya di Clojure pun sendiri akan menambah wawasan saya, dan untuk live-nya saya bisa akses dimanapun dengan laptop yang berbeda. Itu akan memudahkan saya nantinya kalau untuk sering mobile ya. Kita add kemudian saya jalankan. Oke, setelah kita buat folder namanya templates, mkd templates. Oke, jadi templates. Saya buat theme index.html. Kita mau coba dulu. Sorry, tadi saya get one saya buatnya. Oke, index.html ya. Oke, saya masuk templates index.html. Oke, nah saya mau coba dulu. Kita memasukkan tulisan hello. Akan mengetes apakah ini muncul. Oke, saya langsung jalankan. Type control main b. Oke, muncul, kita lihat. Oke, muncul ya. Berarti HTML-nya sudah bisa di render template dari Clojure. Kemudian saya akan masuk ke webnya. Kita tes dengan standarnya. Saya mau coba toolbar-nya terlebih dahulu. Toolbar saya bikin tabbar itu punya seperti ini. Nah, di sini teman-teman langsung bisa klik kanan, view page source. Nah, coba teman-teman di sini Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita masuk ke Clojure-nya lagi, masuk ke Clojure, terus kemudian kita masuk ke templates, theme index.html. Oke, sudah ya, ini sudah. Oke, kita coba jalankan. Which mantap, langsung muncul. Karena tadi kita view page-nya yang ini, jadi muncul yang ini. Di sini ada, kita lihat di sini. Coba lihat yang di list. Nah, ini sama nggak ya? Sama sih, tapi kenapa dia 83? Oke, sama. Sini ada yang kurang saya. Set dokumen, kita lihat F12. Tes data.js. Oh iya, datanya nggak muncul soalnya. Di sini memang dia ada data ya, data yang harusnya ada tapi datanya nggak ada. Oke, it's fine, it's no problem. Kita coba dengan yang lainnya. Kalau index biasanya kita disambut dengan ini tabbar. Kita coba cari sidebar atau HTML form, HTML coba lihat yang ini tampilannya. Kemudian yang ini tampilannya. Oke, ini tampilannya. Nice. Buat kita akan lihat sidebar sebelah kiri.
Oh, ini sudah right. Kita lihat view page source-nya, kemudian coba copy kita pindahkan ke cd templates index lagi. Nah, silahkan dihapus semuanya. Kita hapus semuanya terlebih dahulu. Kita akan ganti indeksnya. Oke, kita ganti copy paste. But nggak muncul. Oh, ternyata menu data is not defined as a not found Raven.js-nya. Oke, Raven.js-nya dia tidak menemukan ternyata, saudara. Oke, Raven.js. Kita lihat source-nya. Oke, masuk. Oke, kita lihat lebih dahulu. Kita lihat di sini Raven.js-nya. Raven.js cdn Raven.js min. Raven.js min berarti saya harus lihat dulu. Index. Kita lihat dulu terlebih dahulu sebentar ya. Ini dihapus terlebih dahulu. Kemudian coba touch. Oke, kita lihat lagi. Kayaknya masih sama ini. Karena ada yang nggak keload ini. Oke, sebenarnya dia kurang lengkap. Kita ulangin lagi. cd templates. Ada yang lupa ternyata. Oke, kita lihat get function server webpack cdn webpack. Oke, Raven config release install. Oke, Raven anonymous kita lihat. Kita lihat tampilannya. Wait, ternyata tidak muncul lagi. Sebentar. Ya, terus kemudian ada form dan ada data tabelnya nanti. Nah, kemudian saya masuk ke indeks. Nah, di sini saya menuliskan bahwa pertama adalah terus saya memakai CDN Webpack ini gratis ya. Yang ini gratis. Terus kemudian function dashboard. Nah, di sini saya membuat ada tulis email, baca email, sebagainya. Terus kemudian di sini saya nyoba memakai MDE function, terus di sini jadi ini Webpack UI untuk menampilkan nanti di halaman webnya. Kemudian untuk row-nya saya ada toolbar view-nya, kemudian view-nya ada berupa button. Kemudian saya memanggil sidebar ya. Terus saya ada label my app dilabelin, kemudian ada button 2. Kemudian goals-nya saya membuat dia left sidebar karena dia view-nya sidebar. Datanya saya ambil dari menu data. Menu data ini saya dari sini. Nah, ini menu datanya yang saya define. Saya dapat menu data, kemudian edit content template, ID-nya, kemudian saya pakai const left sidebar yang saya define kan, attach and after select. Kemudian saya memanggil ID-nya, ID kalau dashboard, index location-nya ke indeksnya. Jadi di mainnya ini saya mainnya ke sini. Jadi begitu dia masuk ke indeks maka dia macam ini. Nah,
mungkin di sini bisa saya tambahkan lagi add root, misalnya tulis email, nanti aku masuk ke tulisannya tulis email. Sebentar saya balikan ke sini. Oke, save. Oh ya, terus kemudian di pilihan di ponsel sendiri pun ada dua ya, bisa auto save atau enggak. Disarankan auto save. Jadi setiap kali kita menuliskan akan auto save. Kemudian di sini saya memakai variabelnya palet ya, jadi dia tidak bisa diubah-ubah. Saya sudah define nih ID table film, container, view, dan macam. Kemudian saya isi datanya nih, ID film berupa Avengers, ID film 1, Avengers, status pertaruhan, dan lain sebagainya. Kemudian saya tampilkan nih Webpack UI-nya, saya ngambil tabel film. Jadi untuk menampilkan, dan kemudian untuk tabel film saya masukkan di head-nya. Nanti untuk menulis head, sementara saya head dulu ya. Kemudian untuk formnya saya memakai variabel let lagi. Kemudian saya tinggal panggil let form 1, saya taruh ke form 1-nya. Oke, itu tutup. Ini sudah habis 121 halaman, 120 page ya. Jadi ini saya mencoba membuat paling minimal ya. Oke, kita coba jalankan Python 3 main. Oke, sudah jalan dan saya run. Oke, sudah muncul ya tampilannya ya. Jadi saya udah pakai dashboard berupa ID, nama film, status, tanggal, saudara, rating. Kemudian saya isi. Kemudian di sini saya tulis emailnya, balik back karena saya belum apa-apain. Nanti next berikutnya kita coba untuk membahasnya. Nah, di sini enak ya. Jadi sama Webpack-nya juga sudah disertakan fitur-fiturnya ini. Nah, di sini kelebihannya di Webpack itu kita hanya coding, bisa dilihat bahwa kita hanya coding 120 ini sebenarnya bisa dikurangi lagi ya, kurang lebih 117 line, dan hasilnya sudah seperti ini. Nah, ini merupakan yang dari Webpack itu sendiri. Oke, cukup bahasanya tadi yang kita membuat simple ya. Nah, kemudian untuk widgetnya sendiri, kalau teman-teman lihat di Webpack-nya itu sangat banyak ya. Di sini ada compact, data widget, visual, navigation, Windows, pop-up, layout control. Nah, tadi saya memakai data table, kemudian saya memakai sidebar, dan saya memakai form. Sidebar di mana sidebar? Ini saya memakai sidebar untuk navigation widget, terus data widgetnya saya pakai data table, terus kemudian untuk layout widget saya pakai form nih. Oke, untuk kontrolnya tadi saya cuma pakai button. Jadi di sini teman-teman bisa tes dengan berbagai ini ya, visualisasi seperti ini ya. Oke, di sini demonya juga teman-teman bisa lihat nih demonya nih. Di demonya juga ada banyak banget. Nanti coba kita akan mengekspor lebih jauh lagi tentang Webpack apa aja yang bisa dipakai. Oh ya, ini ada berupa spreadsheet, tapi pivot, spreadsheet, Kanban, file manager, mobile manager, ini yang pro. Jadi teman-teman harus membayar terlebih dahulu untuk mendapatkan yang komplek widgetnya ini. Oke, mungkin itu cukup pada hari ini. Nanti kita akan kembali lagi. Jangan lupa tombol like, subscribe-nya untuk mendapatkan informasi updatean dari saya, dan jangan lupa untuk stay tune di channel saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.